Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, saya ajak hari ini kita menemui seorang tokoh wanita yang namanya Rumaiso. Gadisnya namanya Rumaiso, tapi ketika sudah menikah dipanggil orang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini sahabat dari Sahabiyah, kalau perempuan Sahabiyah dari golongan kaum Ansor, orang Madinah, seorang janda, sudah punya anak dua, Anis bin Malik dan Al-Barra bin Malik. Ketika suaminya meninggal, Pak Malik meninggal, ada orang yang memang sudah lama merindukan, mencintai, mengharapkan Rumaiso ini jadi istrinya. Gelo mungkin biyen keduluan sama Pak Malik gitu, tapi kemudian setelah tahu suaminya meninggal dalam perjalanan berdagang di Syria, seneng banget iki Pak orang namanya Abu Tolhah Al-Ansori. Kenapa kok Rumaiso ini sangat disukai orang? Karena nek cantik, orang Arab kabeh cantik loh, putih-putih, tinggi, mancung, itu mesti orang Arab itu. Kalau kita lihat gitu ya, kalau yang di sini itu kayaknya bukan Arab itu, bukan bangsa Arab Mekah gitu loh, bukan Mekah Madinah. Kan rada ireng-ireng walaupun dia mancung-mancung banget, tapi kalau orang yang asli sana putih-putih, cantik-cantik. Tetapi yang membuat orang terpikat dengan Ibu Rumaiso ini apa? Orangnya cerdas dan sangat menjaga kehormatan. Belas orang ono mental-mentalnya gitu loh. Senyum-senyum mengundangnya nggak ada, sehingga dia dirindukan banyak orang. Begitu suaminya meninggal, terdengar suaminya meninggal, Abu Tolhah langsung datang melamar. Waktu itu belum ada Islam, jadi dia tidak tahu bahwa Rumaiso sudah masuk Islam. Abu Tolhah masih dengan cara lama, jadi nggak ada masa iddah dan sebagainya, belum ada. Abu Tolhah datang melamar. Si Rumaiso menjawab, panjenengan itu Mas Abu Tolhah bukan orang yang pantas untuk ditolak. Siapa di seluruh Madinah ini yang bisa menolak jenengan? Tapi saya nggak bisa nerima karena saya sudah memeluk agama Islam. Isi orang ngandel si Abu Tolhah gitu. Apa nganu? Karena sudah ada yang kamu sudah menerima lamaran orang, atau karena masalah emas dan perak? Kamu pengen itu? Rumaiso enggak. Kalau kamu menyatakan diri memeluk Islam, saat ini saya akan menerimamu tanpa mahar apapun. Tapi syaratnya kamu harus memeluk agamaku, memeluk agama Islam. Abu Tolhah yang memang seneng banget dan mungkin masalah agama bagi dia saat itu ora pati prinsip, dia kan penyembah berhala. Ora apa mlebu agamane Rumaiso, dia iya saya masuk Islam. Ya wis, sama Rumaiso. Lah terus siapa yang menuntun saya? Saya bisa dituntunlah membaca syahadat. Setelah memeluk Islam, mereka menikah. Kemudian mereka berdua pada tahun berikutnya keislaman orang Madinah, pada Baitul Aqabah yang kedua, mereka datang bersama 72 orang yang lain ke Makkah untuk membaiat kepada Rasul, menyatakan masuk Islam. Jadi mahar perkawinannya Rumaiso itu masuk Islam. Boleh. Bapak Ibu sekalian, Ummu Sulaim atau Rumaiso ini punya cerita yang viral. Satu saat Rumaiso ini ditinggal sama Abu Tolhah, biasa berdagang. Perdagangnya hanya kepada dua tempat, satu Yaman kalau musim dingin, kalau musim panas ke Syria. Ini baru ditinggal ke Syria. Anaknya sakit, habis sakit dilalah meninggal. Dilalah ya pas meninggal itu suaminya pas datang sama Rumaiso, anaknya sama Ummu Sulaim ini. Tapi anaknya terus biarkan seperti orang tidur, diselimuti. Dia sambut suaminya yang baru datang. Diladeni, ayo istirahat, ayo mandi, ayo diladeni makan. Sudah itu Rumaiso ini mandi pakai wangi-wangian,
dia layani suaminya ini di tempat tidur. Baru setelah selesai dia melayani suaminya, dia bilang, "Mas, umpamane panjenengan ini dititipi orang barang, terus satu saat barang itu diminta sama yang punya, gimana?" Kata Ummu Sulaim, kata Abu Thalhah, ya harus dikembalikan, wong itu harus diberikan, wong itu punya dia. Tenan, ora gelo, dia nggak boleh gelo. Mas, anak kita yang kemarin, yang tadi saya ceritakan yang sakit, nggak tahu sempat cerita apa enggak, yang sakit itu sekarang diambil oleh yang punya, kan itu titipan dari Allah, sekarang diambil. Kaget Abu Thalhah, kok iso kayak gitu, kok nggak ngomong dari awal. Dengan marah Abu Thalhah berangkat ke tempatnya Rasul, tanya, "Ki kelakuannya bojoku kayak ngeten iki pripun ya Rasulullah?" Rasulullah tersenyum, "Benar istrimu." Langsung Nabi berdoa, "Ya Allah, beri ganti mereka dengan anak yang banyak, dengan anak yang cerdas, dengan anak yang baik-baik, soleh semua." Setelah itu Rumaisoh ini, setelah kejadian itu Rumaisoh ini punya anak, melahirkan lagi 9 orang yang semuanya menjadi ahli agama, ahli tafsir, ahli hadis, karena doa Rasulullah tadi. Bapak Ibu sekalian, cerita itu viral, mesti sudah banyak yang dengar ya. Terus ada lagi Ibu Rumaisoh ini atau Ibu Ummu Sulaim ini punya 2 orang anak, namanya Anas bin, dengan suaminya yang terdahulu sebelum dengan Abu Thalhah, punya anak 2, satu Anas bin Malik, yang kedua Al-Barra bin Malik. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, begitu sampai di Madinah, orang banyak memberi hadiah Nabi, ini macam-macam. Ummu Sulaim datang, "Ya Rasulullah, saya nggak punya sesuatu untuk saya hadiahkan kepadamu, tetapi saya bawa anak saya ini, Anas bin Malik yang baru 10 tahun ini, saya hadiahkan kepada pandangan ya Rasulullah. Terserah, monggo mau disuruh-suruh ngapa. Saya serahkan ini untuk jadi budakmu, saya serahkan ini untuk jadi anak angkatmu, saya serahkan ini untuk menjadi pembantumu. Disuruh apa saja boleh." Ketika Nabi menerima Anas bin Malik itu, Nabi kelihatan senang betul. Dan Nabi sayang sama Anas bin Malik, dipanggilnya Unais, artinya Anas kecil gitu. Unais, Anas kecil. Nabi sabar banget. Unais sama Anas bin Malik masih kecil, malah disuruh Rasulullah kemana gitu. Di jalan ketemu temennya mandek dolanan, sampai dicari sama Nabi, mana ketemu Unais, "Kamu udah laksanakan perintah aku tadi?" "Oh iya ya Rasulullah," terus lari dia. Nabi nggak marah, sayang banget, malah Nabi berdoa, "Ya Allah, panjangkan umur anak itu, beri dia kekayaan, beri dia keturunan yang banyak." Dan betul, Anas bin Malik itu umurnya sampai 103 tahun dan kaya, dan keturunannya lebih dari 100 orang. Anas bin Malik karena dia mengikuti Rasulullah setiap saat, gawa ke sandale, membawa semuanya, pokoknya melayani Rasulullah semua. Itu dia menjadi orang yang perawi hadis yang meriwayatkan hadis terbanyak ketiga. Pertama Abu Hurairah, ini catatanku. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik dengan 2286 hadis. Hadis itu adalah, Bapak Ibu harus tahu, harus memahami ulang. Hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan, ataupun pembiaran, atau apa wae yang dilakukan Rasulullah itu hadis. Walaupun hadis itu bertingkat-tingkat, artinya tingkat itu tingkat keaslian. Kalau yang namanya rawahu Bukhari Muslim itu derajatnya di bawah Al-Quran dalam menetapkan hukum, tetapi di bawahnya ada ini Tirmizi, ada macam-macam banyak. Itu banyak pertimbangan. Kalau yang rawahu Bukhari Muslim itu mutawatir namanya. Hadis mutawatir itu, ini hadis ini Rasulullah berkata, kata Anas
bin Malik. Kata Anas bin Malik itu bukan dari Anas bin Malik dulu. Misalnya dari Bukos, dari Buratna, dari Pak Edi, dari Pak Fareza, dari Pak Singgih, itu terus sampai ke Anas bin Malik, sampai ke Rasulullah. Berapa banyak orang ini diselidiki, tahu ngapusi rak, bagaimana kelakuannya sehari-hari, bagaimana ketakuan, diteliti banyak orang. Ketika sekian banyak ini semua tidak ada pernah cerita dia pernah berbohong, itu mutawatir. Dan diriwayatkan oleh banyak orang persis. Nah, hadis Anas bin Malik ini hampir terlalu banyak yang mutawatir, jadi bisa menjadi pegangan, bisa menjadi dasar hukum itu. Sehingga ketika dia sudah, bahkan dia sudah tua renta, umur hampir 103 tahun itu, banyak sekali golongan orang yang datang ke situ dikenal dengan nama tabi'in. Sahabat adalah orang yang bertemu Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah dan bertemu Rasulullah. Tabi'in adalah orang yang beriman, orang muslim yang beriman yang ketemu sahabat tapi tidak ketemu Rasulullah. Jadi tabi'in itu banyak sekali yang datang ke Anas bin Malik untuk belajar tentang hadis-hadis, karena Anas bin Malik ikut sejak dia masih kecil sampai Rasulullah wafat. Itu yang mendampingi. Ini anaknya Ibu Rumaisah, anaknya Ummu Sulaim. Anaknya Ummu Sulaim yang lain namanya Al-Barra, tidak ikut Rasulullah, diasuh langsung oleh Ummu Sulaim. Neng dilalah beda, nek Anas bin Malik itu kebetulan wonge gagah. Lah yo anak orang yang sama, bapak ibu yang sama kok ya beda-beda. Sing itu gagah, bagus, ganteng. Sing Al-Barra ini kurus, krempeng, agak hitam, rambutnya agak ikal, lurus, mungkin tukang dolan mungkin. Aku bayangke kaya aku yen tukang derep dadi wis reme kusine nek cara wong biyen apa jenenge keling gitu ya. Apa ya? Itulah. Ini Al-Barra itu begitu. Kecil. Tapi mungkin dia banyak main di padang pasir, tetapi kemungkinan dia belajar perang. Sebab dia belajar berkelahi karena dia pintar sekali. Kalau berkelahi, pintar banget berkelahi. Tapi si kurus kerempeng ini selalu mengikuti Rasulullah, ikut berperang, kecuali pada waktu perang Badar dan Uhud. Masih cilik banget, sama Rasul nggak boleh, umurmu belum nyampe. Anas bin Malik belum boleh ikut Nabi baru umur 10 tahun. Perang Badar tahun berikutnya berarti lagi 11 tahun, nggak boleh, kecil. Jangan Al-Barra nggak boleh juga, pasti terlalu kecil. Tapi berikutnya sejak mulai perang Khandaq dan seterusnya, Al-Barra ini menjadi orang yang sangat ahli menaklukkan musuh. Peristiwa terkenal Al-Barra ini ketika perang Yamamah. Kemarin saya sudah singgung sedikit. Perang Yamamah itu adalah perang antara pasukannya sudah saat Khalifah Abu Bakar melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini di kota Taif. Taif itu daerah subur, sehingga orang-orangnya karena gizinya tercukupi, gagah banget, kuat banget, dan mereka punya benteng-benteng, punya rumah-rumah yang luar biasa kokoh. Ketika peperangan terjadi, pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid, Panglima Khalid. Tentara Islam hampir kalah, banyak yang jadi korban. Dengan keistimewaan Khalid bin Walid yang ahli perang itu, ini caranya piye? Ini caranya ngene, mental pasukanku bisa down ini. Sekarang dikumpulkan per suku. Bukan, suku ini. Yang di depan orang-orang yang ketua-ketua sukunya. Nah, itu maka kemana saya bilang, walaupun rasa kesukuan itu sudah musnah oleh persamaan dalam Islam, tetapi masih ada ketika saat-saat tertentu seperti itu. Pokoknya semua mengingatkan, ojo ngantek memalukan saya di hadapan Rasulullah loh ya. Kita harus kuat, kita harus membangkitkan semangat. Al-Barra ini begitu dia bergabung dengan sukunya, dia bilang sama sukunya, bersyair gitu, wahai pemuda Madinah, kamu jangan membayangkan Madinah
Madinah itu sekarang sudah nggak ada. Yang ada di hadapan kita itu adalah syahid. Yang ada di hadapan kita itu adalah Allah dan surga. Semangat luar biasa, kembali pulih semangat itu, sehingga orang-orangnya Musailamah Al-Kadzab mundur dan masuk ke benteng. Benteng itu kemudian hari dikenal dengan nama kebun kematian atau benteng kematian, karena banyak sekali orang yang meninggal di sana. Setelah masuk benteng ditutup kerekep, wis wong Islam bingung. Caranya ini gimana, itu mau masuk gimana, mau nyerang gimana, dan mereka melihat dari atas, nonton aja gitu, malah dipanahi, mereka dipanahi dari atas itu. Saat itu Al-Barra bin Malik, anaknya Ibu Rumaisoh ini bilang, tolong ikatkan saya di lembing, di tameng, di perisai, diikatkan di sini. Tolong saya, nanti berapa orang pakai tombak lemparkan saya ke dalam. Saya siap syahid, tapi saya kalau masih hidup, saya akan buka pintu untuk penjenengan, untuk semua kita, pasukan kita biar bisa masuk. Dilalai, setelah dilempar begitu, Al-Barra bisa membunuh 10 orang dan dia bisa membuka pintu. Seperti banjir dibayangkan waktu itu, seperti air bah, tentara Islam masuk semua, sehingga tentara Musailamah ada 20 ribuan yang meninggal, kalah diduduki oleh tentara Islam. Dan Musailamah kena tombaknya Al-Wahsi yang disaksikan oleh Ummu Umarah, ibunya Khubayb. Tapi Al-Barra luka parah luar biasa. Tapi Al-Barra kemudian dirawat langsung oleh Panglima Khalid. Dia menyempatkan waktu 1 bulan penuh merawat Al-Barra ini. Obat-obat dari mana, Bapak Ibu sekalian? Kita tidak bisa berpikir tentang itu. Kok bayangannya kayak zaman saiki, penicillin, ampicillin. Zaman dulu ketika orang itu berperang, memang gaweane perang, dia mesti sudah punya ramuan obat. Ini. Kalau sekarang kita bilang herbal lah, ini untuk mengobati cepat sembuh. Itu mesti, sebab dia hampir setiap hari luka. Orang-orang Arab kan setiap hari perang nih, kalau nggak tahu ilmu tentang pengobatan gimana? Lah Khalid bin Walid pun ahli tentang pengobatan. Langsung Al-Barra ini nggak boleh ditangani yang lain, langsung Khalid sendiri. Jadi kesayangan Panglima betul. Alhamdulillah Al-Barra sembuh. Padahal dia sebenarnya pengen syahid. Bayangannya saya sudah mati, saya masuk dalam benteng dilemparkan itu, aku mesti mati, tapi moga-moga ya Allah saya mampu buka pintu untuk teman-teman saya. Yang dilalai sehurep. Pada waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Islam dikirim ke namanya Tustar, terkenal dengan perang Tustar, itu bagian dari kerajaan Romawi. Jadi rajanya Romawi memerintahkan negara-negara tetangga, daerah-daerah tetangga Madinah yang sudah kembali masuk Islam dibujuki oleh Raja Romawi untuk melawan kembali Madinah, negara Islam Madinah. Akhirnya Nabi mengirimkan pasukan ke sana menumpas pemberontakan orang-orang di sekitar yang menjadi daerah bagiannya Romawi, kerajaan Romawi. Di situ terjadi juga kasus yang sama. Musuh kalah dan masuk ke benteng yang tidak bisa tertembus oleh pasukan Islam. Dan orang-orang Romawi, pasukan Romawi pada waktu itu menjulurkan rantai-rantai yang di bawahnya ada pengait yang sudah dibakar menjadi bara, sehingga orang Islam nggak berani mendekat. Yang nggak sempat lari terkena kait itu dan terbakar. Pada saat itu Anas bin Malik, saudaranya Al-Barra, terkait itu. Dengan tanpa berpikir panjang, Al-Barra mengambil kaitan itu dan melepaskan dari tubuhnya Anas, kayak digoreng, kayak dibakar, kayak sate. Dagingnya ini busuk, lepas, rontok, mateng dan rontok sehingga tinggal tulang. Al-Barra nggak berpikir panjang, saya harus menyelamatkan saudara saya. Al-Barra ini orang yang nekat dan nggak mau berpikir panjang, langsung gitu. Itu makanya Khalifah Umar sampai bolak-balik oleh, jangan sampai Al-Barra ini kamu jadikan panglima. Ojo, nek ngantek kamu jadikan panglima, engko do mati kabeh kancane. Karena dia orang nekat. Ketika dia terluka dengan tangan yang seperti itu, dengan tubuh yang lain yang penuh luka, dia berdoa sejak dari perang Yamamah, saya kepengen syahid ya Rasulullah. Saat itu
Allah mengabulkan doanya dan dia gugur syahid di jalan Allah. Ini anak dari Rumaisah atau Ummu Aiman. Selain dua orang ini, Ummu Aiman karena doa Rasulullah dia dikaruniai 9 anak yang semuanya menjadi ahli agama. Bapak Ibu sekalian, itu zaman Rumaisah masih ada nabi yang mendoakan. Yo jenenge ditungani nabi kan mesti langsung didengar, langsung dijawab, sehingga Rumaisah bisa langsung punya anak sampai berturut-turut, sampai 9 orang sepinter semua sesuai dengan permintaan Rasulullah, dengan doa Rasulullah. Zaman saiki Rasulullah sampai mboten wonten, Bapak Ibu. Semua orang pengen punya anak yang baik, semua orang pengen punya anak soleh solehah. Banyak wali murid dulu betul apa-apa Bu, pun kalau sing rusak ben kadung rusak ning anak kula pengen anak kula sae, kula sekolah kita mriki. Dulu saya sering mendengar kalimat itu dari orang tua. Ben aku rusak, ben aku elek, ben aku bejat, tapi anakku nek iso aja dadi wong apik. Itu kalimat umum. Tapi apa ya iso dari orang tua bejat punya anak baik. Kalau saya punya tuh mukjizat, betul-betul mukjizat itu. Keajaiban dari Allah. Ya memang Allah kun fayakun, jadi baru bisa itu. Kalau nggak karena kun fayakun Allah ora iso. Pada umumnya anak itu tergantung bagaimana orang tuanya, bagaimana sekolahnya, bagaimana lingkungannya, dan yang terutama itu ya orang tuanya itu. Saya kumpulkan ada 5 doa ini yang masih banyak doa-doa untuk anak soleh, tetapi 5 ini cukup. Yang tak lakoni tak wiridkan semenjak saya punya anak itu, bukan semenjak saya hamil, saya sudah mulai membaca 1-2 doa tentang minta anak soleh. Kudu diwarai doa bersama, berdoa berdua. Sayang mau berangkat kerja, perutnya mau dicium-cium, mau di elus-elus tiap malam, mau infak, tapi doa jangan sampai enggak. Ada doa Nabi Ibrahim, surat As-Saffat ayat 100. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniai saya anak yang soleh. Allah jawab ketika itu pada Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bigulamin halim. Allah karuniakan, Allah gembirakan hatinya, diberilah Ibrahim ini anak yang namanya Ismail, anak yang sangat sabar. Halim itu artinya sabar. Masih doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Surat Ibrahim ayat 40. Surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholah, jadikan saya ya Allah orang yang melakukan sholat, selalu mendirikan sholat, selalu mau sholat. Wa min dzurriyyati, juga anak-anakku, anak keturunanku, jadikan orang yang selalu sholat. Ada doa Nabi Zakaria, surat Ali Imran ayat 38. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan aku dari sisimu anak-anak yang thayyibah, anak-anak yang baik-baik ya Rasulullah. Jangan anak yang susah diatur, jangan anak yang permintaannya macam-macam di luar kemampuan orang tua, nuntutan. Di daerah saya di atas sana, ceritanya Pak Tukang, nak njaluk motor, pokoknya kudu adol dadah, adol kebon untuk belikan motorannya. Nek ora ngamuk, dibelikan motor. Lagi pirang dino kecelakaan, wis luka, wis cacat di rumah itu, sama orang tuanya ngamuk aja. Kalau nggak dilayani, geger arep mateni arep ane. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
tolong karuniai saya ya Allah dari sisimu anak-anak sing mano, nek tak kandhani mano. Penting itu. Surat Ali Imran ayat 38. Doa untuk anak dan untuk pasangan suami, untuk doa untuk istri. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada saya, pasangan saya, suami atau istri saya, juga anak-anak saya, qurrata a'yun, orang-orang yang selalu terbayang-bayang di mata, yang selalu saya rindukan dan merindukan saya. Bojoku kerja ado tekan ngendi tapi dia selalu merindukan saya dan saya merindukan dia. Penting doa biar suaminya nggak selingkuh, biar istrinya nggak makan siang sama teman sekerja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak-anak yang manis-manis, yang ngangeni, yang cantik-cantik, bukan cantik ya, yang ngangeni pokoknya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, keluarga kami ini, istri, suami, anak-anak kami ini jadi pemimpinnya orang-orang yang takwa. Takwa itu sudah hebat. Kita pengen anak kita jadi pemimpinnya orang yang takwa. Doa ini saya baca terus. Anakku sing barep itu perginya jauh-jauh terus tugasnya. Pernah di Kupang, NTT, pernah di Mataram, Lombok, pernah di Atambua, perbatasan Timur-Timur, pernah di Irian, ya pernah di Papua. Oh, apa jenenge ya, pokoknya Timika masih ke sana lagi, pernah di Kepulauan Riau, Pulau Meranti. Nek, alhamdulillah sekarang di Semarang, alhamdulillah setahun ini. Perjalanan mau 2 tahun, ini udah di Semarang. Sering sekali ketika jauh jam 3 gitu nggugah aku, Bu, udah witir. Alhamdulillah segitu jauh jarak kami, Ibu sudah witir. Ketika kalau pulang ke rumah dia cerita, setiap waktu sholat dia mesti mengajak siapa temannya, anak buahnya, anggotanya ini, yuk jamaah. Pokoknya dia kepinginnya jamaah biar dapat 27 kali daripada saya sendirian. Ayo, kadang dia operasi, melakukan operasi berjam-jam melewati waktu sholat, iki ora iso ditinggal. Ya sudah, sambil operasi dia sholat, hanya bacaannya saja. Ya gimana? Ya aku sholat sambil kerja, sambil ini, sambil jahit, sambil. Ketika dia pendidikan di Magelang, perentai pelatih itu nggak memandang waktu, sehingga kadang nabrak waktu sholat. Dia suruh lari, ya udah sholat sambil lari. Yang ada dalam pikiran saya, ya Allah, semoga ini tanda-tanda Engkau mengabulkan doa saya yang kepingin anak yang soleh, ya Allah. Di mana tempat sholat tidak bisa ditinggal. Doa Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Betapa banyak godaan di luar sana yang kita sudah tidak bisa lagi mengikuti anak, ngandani anak, ngetopke sudah tidak terjangkau. Adanya tinggal Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Sejauh apapun kami, ya Allah, hamba mohon jadikan anak saya anak yang soleh. Saya punya doa juga. Nah ini urung suya, ya sudah lama sih, berpuluh tahun. Tapi setelah anak saya kecil-kecil, surat Al-Ahqaf ayat 15. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa asrih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bapak Ibu, doa yang panjenengan dengar ini semua dari Al-Quran, bisa untuk bacaan. Sekali lagi saya katakan, bisa untuk bacaan sesudah Al-Fatihah. Tolong hafalkan.
Ketika nanti kita sudah hafal, kita akan setiap saat membaca itu. Yang terakhir ini agak panjang, tetapi kalau panjenengan bisa hafal dan jadi wirid, ini doa ini komplit, sudah digabungkan. Doa untuk diri sendiri, doa untuk orang tua, doa untuk anak, doa untuk taubat, doa untuk keselamatan kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, beri saya petunjuk ya Allah untuk selalu mensyukuri nikmat. Ashkura nikmat takallati, nikmat takallati yang engkau anugerahkan, an'amta alayya, kepadaku, wa walidayya, dan kepada kedua orang tua. Orang tua katut didongake mendapat nikmat dari Allah. Wa an a'mala sholihan tardohu, karuniakan kepada saya ya Allah supaya semua yang saya lakukan itu menjadi amal yang engkau ridhoi. Aku ngelakoni apa wae ya Allah jadi amal yang engkau ridhoi. Jauhkan dari saya dari riya, dari ini. Saya kepingin apa yang saya lakukan engkau ridhoi ya Allah. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya betul-betul saya ini kepingin engkau kondisikan saya dalam keadaan taubat. Wa inni minal muslimin, jadikan saya betul-betul golongan orang yang Islam, muslim, selamat, pasrah. Itu arti dari muslim, orang yang harus menyerahkan semuanya ke Allah. Saya senang sekali doa ini. Surat Al-Ahqaf ayat 15, doa untuk Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ya Allah beri petunjuk saya untuk bisa mensyukuri nikmatmu untukku dan untuk kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihah, dan menjadi amal soleh yang tardohu, yang kau ridhoi, wa aslih fi dzurriyyati, baikkan keturunan saya ya Allah, keturunan saya, anak cucu saya, sampai tolong ya Allah, wa aslih li, buat dia menjadi baik. Ini tubtu ilaika, saya betul-betul tobat ya Allah dengan semua dosa-dosa saya. Wa inni minal muslimin, dan saya mohon saya dimasukkan di golongan orang-orang yang muslim. Orang muslim dalam arti muslim beragama Islam, dalam arti selamat, dalam arti pasrah. Bapak Ibu sekalian, moga doa ini tolong dicatat betul. Bapak Ibu sekalian, saya waktu anak saya telu lanang kabeh cilik-cilik ya Allah, omahku kayak kapal pecah. Saya kalau pengen lihat rumah saya rapi itu jam 3 malam. Saya pulang dari kerja, maghrib, tidur. Biasanya setelah sholat saya tidur, nanti jam 11 dibuka sama bapak udah bawa piring ini itu ditukoknya tek-tek yang liwat, suruh makan. Bu mau rumah tau udah. Begitu bangun dari situ saya nggak tidur lagi, mau nyapu, noto meja kursi, ngersii dolanane bocah, mau masak, mau nyetrika, mau nyapu, semuanya pekerjaan. Besok lagi jam 6 saya berangkat lagi kerja. Jadi waktu itu kok orang kesel gitu loh. Ngajar di Ponorogo itu karena sekolahnya masuk pagi sama siang, dan waktu saya ambil dua-duanya berangkat jam 6 mulai jam 6 tenang. Ya Allah, betapa capeknya. Angger esok geger, sing siji nangis, sepatunya nggak ada, jebule apa dijegurke mek mase neng kolam. Aduh guys, masalah meneh. Balpoinnya nggak ada, topinya nggak ada, pokoknya rame geger tangisan pada itu. Akhirnya apa? Saya temukan resep. Semua saya bangunkan sebelum subuh, sholat subuh jamaah. Sholat subuh harus jamaah. Nah kok ternyata beres. Semua yang sepatu, yang topi, yang PR, yang bisa dikerjakan semua. Yang bapak kan harus sholat jamaah subuh, iso ngelap-ngelap motore, iso makani manuk. Bapakku itu penggemar burung. Nah itu. Jadi sholat subuh berjamaah itu luar biasa. Masakan iso mateng. Ketika anak-anak semua sudah pada sarapan, berangkat salim, cium tangan, wajahnya sudah wajah-wajah gembira, para wajah mau berantem, wajah nangis, wajah susah. Setelah saya praktekkan, ternyata sholat subuh berjamaah itu luar biasa. Usahane wong tua supaya punya anak soleh. Setelah keenaan sholat jamaah subuh, saya praktekkan, saya sholat 5 waktu jamaah. Zuhur bapak pulang sampai rumah masih 1:30. Zaman biyen kantor zaman biyen ya.
jadi setengah 2. Anak-anak sudah pulang jam 1. Saya sore nggak tak ambil, saya ngajar yang pagi saja. Jam 2 tentenan saja tapi dijereng. Rumahnya sempit kecil, ruang tamu, kursi tak pepet-pepet, tak toto untuk sholat jamaah. Tidak bangun dari tempat sholat itu sampai masuk waktu asar. Begitu masuk waktu asar, jamaah sholat asar baru. Yang mau istirahat tidur, anak yang mau les, yo les. Ibu yang mau PKK, mau semua kegiatan jalan. Ning wis bar sholat asar, maghrib tunggu-tungguan. Tidak bangun sampai nanti sholat isya. Kalau bangun boleh, tapi dititeni pokoknya isya harus sudah disajatah ini lagi. Kadang dia kelaparan, sholat malam ya, tapi isya harus sudah disajatah lagi. Bapak Ibu sekalian, rumah tangga itu pasang surut, aja dikira wong kaya ayem mesra-mesraan. Rumah tangga itu kadang cintanya, bucinnya luar biasa. Ning anggere tekan bosen aja takon lho. Bosen tenan wis. Ning nesu tok. Anggere sing takon bojone nesu tok, padahal nek karo wong liya, iya wis. Pemene rada klimis sithik ngono. Itu ada saat-saat seperti itu mesti terlampaui. Rahasia keutuhan rumah tangga kalau saya bilang antara lain sholat jamaah setiap waktu. Itu resep. Setelah tak prakteknya ternyata manjur benar. Anak sungar dolan anu pulang ini ditunggu di rumah. Suami yang mau makan siang sama aku sering sih weron yang warung-warung ngono kuwi do makan siang seragamnya sama. Ketoke udu bojone. Beda mesranya sama suami istri itu sama orang pacaran beda. Ojo dikira loh, udah tua itu nggak bisa sayang-sayangan. Udah makan belum? Allah ya Allah, jaga kesehatan ya. Bapak umur 55 ngajar tenan. Kan sing wedok kuwi lho. Kok ya iso lho kepelet karo ndek bojo lho gumun. Di belakang buntutnya banyak padahal. Hati-hati. Antara lain rahasia yang bisa kita lakukan untuk keutuhan rumah tangga sholat jamaah. Mau makan siang kemana? Sama siapa? Aku jam semene anakku nunggu. Loh nek tekan anak arep ditinggal. Ora tegel lah. Jahat-jahat orang kalau sama anak nggak tega. Ya udah harus pulang. Ibu serepot-repotnya dengan kegiatan apa pemene ketua RT. Wah, rono-rono ngurusi sak kampung. Saat ini suatu sholat aku ditunggu keluargaku. Itu usaha kepengen waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah keluargaku itu imamnya orang-orang yang takwa. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah awake dhewe iki guru kuwi mau korupsi apa di tengah-tengah rusaknya kondisi di mana setiap lin digunakan orang untuk korupsi. Ora peduli jalan apa pokoknya iso korupsi. Wong ana dalan kok ora gelem dileboni, rugi. Pokoknya zaman saya ikut edan, ora edan ora keduman. Itu kan prinsip itu. Prinsip hidup di masa rusak seperti ini. Alhamdulillah awake dhewe iki guru. Aku guru untuk anak-anakku, biaya anak-anakku aku nyambi dodol. Ibu jualan apa? Apa wae sing iso tak dol. Jadi saya sambil ngajar di Diponegoro itu saya pulaan radio. Pokoknya pesanan, orang pesan apa tak layani. Pertama, aku dodol radio cilik sama bapak, sama suami saya. Aku ditukokke radio cilik separuhnya ini hanya segini gitu. Zaman dia urung ono, apalagi HP macam-macam, nggak ada hiburan, ada apa yang dimasukkan sini, terus di sini ada lagu-lagu, nggak ada, belum ada. Jadi radio. Piro ya? Murah kok, gur 5.000. Tak bawa ke sekolah, tak dengerin. Banyak yang pesan piro bu, kok apik men 5.000. Titip. Tolong bu tuh kok ke. Aku tanya sama suami.
5.000 enak 17.500 itu. Lah kok ngomong 5.000 ya ben kowe ora nyalahke aku tuku barang larang. Ngapusi. Jadi kayak ini ngomongnya 5.000. Ternyata jari bapakku 17.500. Kok terus pada pesen. Aku cari sama bapak, tanya, aku dasar bakul ya jadi telaten. Sini banding harga, dapat lebih murah. Tetap tak jual 17.500, dapat untung. Itu terus saya bakatku dagang jalan. Kita tidak tahu Allah akan ngasih rezeki dari mana. Orang tak roni. Kerjaannya kan gurte ngono. Ternyata dia dengan memelihara burung. Hidal payu, sugih parone kowe. Rezekinya dari mana? Manuk apa jenenge? Kok saiki ora payu ya? Allah kalau ngasih rezeki dari arah yang tak disangka-sangka itu gampang. Bukus ki lho ngantek saiki, bunteli es isih ra? Masih. Nah itu, cari tambahannya dari bunteli es, jebulane berkah. Iso nyekolahke anak S2 di Bandung kuwi. Biayanya hidup di Bandung itu luar biasa mahal, jauh harus Semarang. Semarang mangan 10.000 masih bisa. Di Bandung piye kosnya mahal. Kuat guru tambah bakul es. Semua itu kita hanya berharap berkah. Rizki yang halal sedikit tapi berkah itu akan cukup. Ingat doa kemarin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan dicukupkan seluruh kebutuhannya. Lah uang nek kebutuhannya wis cukup Gusti Allah kan sugih kaya. Saya punya kebutuhan apa saja kalau Allah digawe cukup bisa sugih wis jenenge. Orang kaya itu ya itu kebutuhannya semua terselesaikan. Kaya adalah ketika semua kebutuhan itu tercukupi. Kalau kita merasa cukup, kita merasa sudah cukup, ya kuwi wong sugih. Tapi nek isih kurang wae mbok sak negara Kalimantan dikuasai kabeh tetap kurang. Selama-lamanya dia akan jadi orang yang miskin. Kelihatannya kaya tapi dia orang miskin. Berusahalah kita baca doa-doa tadi. Jangan lupa yang kemarin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Akhir ayat 2 ditambah ayat 3 seluruhnya. Selamat, banyak PR, tolong menghafalkan tapi mumpung iki Ramadan supaya kita bisa jadi orang yang kaya lahir batin, kaya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.